Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Oke, kita hari ini akan membuat keyakinan atau sebuah kesepakatan khusus untuk kelas 11 MM 1. Nah, apa sih Bu keyakinan itu? Kalian dulu pernah mendengar apa itu peraturan kelas pernah? Contoh dari peraturan kelas itu seperti apa saja? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian tidak boleh merusak peraturan kelas. Terus piket sesuai jadwal. Nah, kita ambil salah satu contohnya 3. Nah, menurut kalian makna dari peraturan ini tujuannya untuk apa sih yang tadi? Misalnya piket membersihkan kelas, tujuannya untuk apa? Menjaga kebersihan bersih. Tapi kalian juga punya tanggung jawab. Yang kedua, tadi apa? Tidak boleh merusak. Nah, merusak alat yang ada di kelas. Tujuannya apa? Bertanggung jawab, ya kan? Nah, nilai-nilai itulah yang ingin kita bangun sekarang. Seperti apa? Itu silakan nanti kalian tuliskan di sini. Kemudian nanti kita tempel di sana. Paham? Dan itu akan kita ingat. Apakah kita perlu mengingat keyakinan kelas dari setiap anak yang ada di sini? Kita cukup tahu saja. Kita cukup menjalani apa yang menjadi keyakinan kita masing-masing. Paham di sini?
Salah Suci. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Yusuf, Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum, terima kasih kehadirannya. Yang terhormat dan kami sayangi kepada Bapak Andi Ujawa dan Ibu Wulandari yang hari ini akan menyampaikan materi tentang diseminasi budaya positif SMK Negeri 1 Gempol, dan para hadirin kawan-kawan guru SMK Negeri 1 Gempol. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan yang pertama akan disampaikan dari Bapak Muhammad Yusuf, Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu calon guru penggerak, Bapak Ustadz Andi dan Bu Wulan, kemudian Bapak Ibu peserta ya Pak ya? Sosialisasi diseminasi budaya positif di SMK 1 Gempol. Ini dari guru-guru Mapel A dan Mapel B dan Mapel B juga Pak ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk meluangkan waktunya pada hari ini dalam acara diseminasi budaya positif di SMK 1 Gempol yang nanti akan dipresentasikan oleh Bapak Andi dan Bu Wulan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk ini memang adalah aksi nyata dalam artian nanti setelah ini bukan yang sosialisasi, harapannya nanti dengan dibukukannya guru penggerak yang pertama untuk SMK 1 Gempol, alhamdulillah Bu Wulan dan Pak Andi ini nanti membawa perubahan istilahnya yang signifikan, terutama yang saat ini saya garis bawahi adalah budaya positif. Dalam hal ini nanti disosialisasikan dan harapannya nanti adalah benar-benar aksi nyata Bapak Andi dan Bu Wulan sebagai istilahnya itu inisiator dari Bapak Ibu guru semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti dipaparkan bagaimana budaya positif itu yang jelas ada sesuatu yang baru diseminasikan oleh Pak Andi sama Bu Wulan. Saya yakin adalah sesuatu yang baru. Harapannya nanti apapun yang akan dilakukan sebagai aksi nyata oleh Bu Wulan dan Pak Andi pasti juga memenuhi koridor dan kemudian juga ada beberapa panduannya yang insya Allah nanti bisa ditularkan kepada Bapak Ibu. Harapannya nanti tidak juga kepada Bapak Ibu guru Mapel atau Mapel B dan juga guru produktif. Walaupun nanti background Pak Andi adalah guru Mapel agama, kemudian Bu Wulan berbasis BK, nanti pastinya ada sesuatu yang bisa kita kolaborasikan di masing-masing guru Mapel yang ada di SMK 1 Gempol ini. Kemudian terakhir yang saya harapkan nanti untuk Bu Wulan dan Pak Andi sebagai pelopor guru penggerak yang pertama di SMK 1 Gempol, tentunya perubahan yang baik, yang menambah untuk sesuatu yang ada perubahan di SMK 1 Gempol ini kami tunggu dengan aksi nyatanya. Demikian saja Bapak Ibu, nanti kita saksikan bersama untuk sosialisasi diseminasi budaya positif ini. Dari kami, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya.
kita dapat berkumpul di ruang sidang ini dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama mengikuti diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Tumpul ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, kegiatan di siang hari ini adalah bagian dari program pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak. Ya, mungkin ini bagi yang sekarang mengikuti seleksi angkatan ke-9 ya, ini juga berbagi pengalaman. Jadi di program guru penggerak itu setiap kali modul itu berakhir dengan aksi nyata. Jadi kita belajar modul, kita sampai modul pertama, dan modul pertama ini ada 4 tema. Ya, jadi nanti kita akan menghabiskan kurang lebih 4 modul itu selama 6 bulan. Kita mulai itu kemarin bulan apa, bulan Oktober ya, nanti berakhir bulan Juni. Jadi agak tuh. Tetapi kalau dibandingkan PPG yang sudah pernah PPG, ini lebih ringan, gitu ya. Jangka waktunya kurang lebih 6 bulan yang efektif. Cuma kita ini masa liburan ini sebenarnya, Desember sama Januari ini. Setiap kali apa yang kita pelajari, ya modul misalnya modul 1 tentang filosofi pendidikan ya, pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro. Itu mindset itu banyak perubahan memang sebenarnya. Yang kita sendiri, saya sendiri itu kalau belajar ini, kenapa kok nggak dari dulu gitu. Sedangkan kita sudah mengakar ya. Jadi kalau dulu kan kita itu misalnya mindsetnya guru yang baik itu yang menguasai kelas, sekiranya murid ini tunduk, ampun wis meneng ngene ngomong dan sebagainya. Tapi mindset seperti itu perlu dirubah. Karena memang apa ya? Ya bagaimana kita menunjukkan tanpa adanya seperti tadi. Jadi makanya yang dinamakan Merdeka Belajar. Lawan dari Merdeka Belajar ternyata ya lawan merdeka ya terjajah. Jadi sekiranya murid kita itu tidak merasa terjajah. Ya, cuma kita nanti akan bisa jelaskan apa merdeka dengan bebas tanpa tanggung jawab gitu. Sementara ini kan yang kita asosiasikan Merdeka Belajar ya sakarku, ya jadi kita guru ya sakarku, murid sakarku. Oleh karena itulah kita perlu untuk ya memahamkan tentang bagian dari Merdeka Belajar ini, diantaranya adalah nanti tentang budaya positif, dan ini adalah aksi nyata. Ya. Jadi dalam program calon guru penggerak ini, mutu kita itu kan bergerak dan menggerakkan. Jadi saya tadi dibaca ini belakang ini, bergerak dan menggerakkan. Wah, ini opo ini maksudnya rek? Wis pikirannya macam-macam, ya Pak Kamuji ya. Sip. Opo maksudnya bergerak menggerakkan ini? Wah, biar ya tergerak itu secara ringkas. Jadi kita ini ada sense, ada rasa, ada kepedulian ya tentang lingkungan sekolah kita. Jadi kita tahu ini kami derek, kita ada upaya tergerak. Terus tidak berhenti sampai situ, tapi kita bergerak. Kita terkadang sadar ini nggak benar. Ya cuma ya wis mari yang penting awak nyaman, mau budak-budak mulai ngajar selesai. Bukan itu yang kita harapkan. Yang diharapkan dari pendidikan ini, makanya kita itu punya kewajiban moral sebenarnya. Jadi seperti saya bulan ini punya kewajiban moral. Ya, berat ini yang berat. Ya. Jadi tergerak itu tadi. Tidak berhenti situ tapi bergerak. Ya diri kita, ya harus melakukan perubahan di awal diri kita. Ya, itu namanya bergerak. Kita bergerak membenahi apa yang kurang. Ya, atau menanamkan tadi praktek baik katanya Pak Yusuf tadi. Kemudian setelah itu ya Suwarto jadi PDW, ayo bareng-bareng coroni lah agama begitu. Ayo diajak konjoni. Ini namanya menggerakkan. Jadi ini bagian dari, kalau aksi nyata sebenarnya bagian dari menggerakkan. Ya, bagian dari menggerakkan. Itu yang perlu kita sampaikan di sini tentang sosialisasi atau diseminasi di pagi hari ini. Nanti secara detailnya akan disampaikan sesuai dengan materi. Ini awal hal positif yang jenengan miliki. Ya, kita khawatir nggak ada yang minat. Ya ternyata panjenengan hadir ini adalah hal positif yang kita miliki sudah. Ini modal dasar. Ya,
Bayangkan kalau saya sudah menyiapkan yang bulan ternyata dengan nggak datang, yang geletek gitu, nggak bisa kita menggerakkan. Ini berarti dengan sudah punya potensi. Yaitu saya ucapkan, saya apresiasi dengan baik, terima kasih. Yang kedua, saya dan bulan mohon maaf, mungkin ini juga menyita waktu panjenengan dan juga mungkin dianggap apa yang sepele. Insya Allah nanti kita akan memberikan hal yang terbaik menurut apa yang kita kuasai, dan kita berusaha untuk mensemen pada panjenengan semuanya ya, ketok tular ilmu yang kita dapatkan di JGP ini, dan semoga kedepannya juga kita bisa memberikan yang terbaik buat diri dan lingkungan kita sebagaimana yang kita kenal dari semboyannya falsafah pendidikan kita diajar Dewantoro, yakni ingat sosum tolado. Jadi ketika kita itu di depan harus memberikan ya tulodo, ya contoh yang baik, dan kita ini berusaha menjadi guru benar-benar di buku dan ditiru, bisa di buku dan ditiru, tidak hanya pengajar tetapi adalah pendidik, tidak ada transfer of value ya. Harusnya kita memberikan transfer knowledge juga value ya, jadi mentransfer ilmu dan juga nilai-nilai dari diri kita. Kemudian yang di tengah, kalau kita posisinya di tengah bisa mendorong semangat kita, bukan membosi dan sebagainya. Kalau di belakang Teguh Handayani kita bisa ya mendorong ya. Jadi kalau di tengah memberikan semangat, mendorong, kalau di belakang ya, sebagaimana yang kita ketahui. Sekian, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Semoga kita semuanya sekali lagi bisa memberikan yang terbaik bagi diri dan SMK Negeri 1 Tumpul ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada perubahan paradigma atau teori kontrol atau teori pilihan, bahwa ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Selama ini mungkin kita bayangan kita adalah siswa ini akan menurut kalau misalnya saya perintah, padahal itu adalah siswa memilih untuk memenuhi aturan yang kita pakai. Daripada nanti saya dimarahi, ya sudah saya nurut saja. Jadi itu adalah pilihan dari siswa sendiri. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya justru ketika anak mengalami kegagalan atau melakukan kesalahan, dengan kita mengkritik, oh kamu ini sudah gak bisa di pelajaran, sekarang malah terlambat, dia akan tetap pada identitas gagalnya. Oh saya berarti adalah orang yang gagal. Nah itu akan tertanam pada pikiran murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Sekarang Bapak Ibu semuanya memejamkan mata. Memejamkan mata. Oke. Bayangkan di depan Bapak Ibu semuanya ini, ya, Bapak Ibu memiliki sesuatu yang paling berharga dalam diri Bapak Ibu. Entah itu keluarga, entah itu suami atau istri, ataupun anak, atau harta benda, ataupun yang lainnya yang menurut Bapak Ibu itu paling berharga dalam diri Bapak Ibu. Oke. Silakan. Kalau misalnya sudah, silakan digenggam dengan erat. Jangan sampai terlepas, karena ini adalah sesuatu yang menurut Bapak Ibu ini paling berharga. Sudah. Oke, sekarang tetap digenggam dengan erat, namun silakan membuka mata. Nah, Bapak Ibu sudah memiliki sesuatu yang paling berharga yang ada di genggaman Bapak Ibu. Nah, selama perjalanan itu pasti akan ada godaan-godaan. Nah, yang pertama ini ada godaannya, mungkin dengan merayu-rayu Bapak Ibu. Ayolah dibuka, Bu. Saya kan kepingin tahu apa sih yang menurut Bapak itu Bapak Ibu berharga. Misalnya dengan penghargaan, dengan imbalan, itu hanya sekarang. Tapi ketika tidak ada penghargaan, nanti akan kembali kepada posisi dia semula. Jadi tidak dari hatinya.
Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita kan menganggap selama ini kalau kita sebagai guru kita berhak, oh siswa harus seperti ini, siswa harus seperti ini, dan harus seperti itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, paradigma ini kita ubah karena apa? Kita sekarang sebagai pendidik harus bisa melihat bagaimana dunia ini berkembang, kemudian bagaimana kebutuhan dari anak ini apa yang belum tercapai, kemudian melihat sebenarnya anak ini melakukan hal yang mungkin menurut kita tidak benar, itu pasti ada tujuannya. Nah, yang kedua, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama kan dulu kita menggunakan teori stimulus respon. Nah, sekarang kita menggunakan teori kontrol atau pilihan. Seperti yang diucapkan oleh Pak Yusuf tadi, belum tentu teori yang lama itu adalah keliru. Cuma kita di sini mencoba untuk belajar mengubah dengan hal-hal yang baru yang mungkin lebih bisa berdampak pada anak, lebih bisa membuat tergerak hati anak-anak itu. Karena apa? Perubahan karakter itu sangat penting daripada dengan aturan-aturan, namun siswa itu tidak mengenal apa sih tujuan dari aturan ini, seperti itu. Jadi di sini ada perubahan paradigma atau teori kontrol atau teori pilihan, bahwa ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Selama ini mungkin kita bayangan kita adalah siswa ini akan menurut kalau misalnya saya perintah, padahal itu adalah siswa memilih untuk memenuhi aturan yang kita pakai. Daripada nanti saya dimarahi, ya sudah saya nurut saja. Jadi itu adalah pilihan dari siswa sendiri. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya justru ketika anak mengalami kegagalan atau melakukan kesalahan, dengan kita mengkritik, oh kamu ini sudah gak bisa di pelajaran, sekarang malah terlambat, dia akan tetap pada identitas gagalnya. Oh saya berarti adalah orang yang gagal. Nah itu akan tertanam pada pikiran murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kenapa ini termasuk dalam ilusi? Karena ini termasuk dalam motivasi ekstrinsik dan ini akan bersifat dalam jangka pendek. Nah, yang kedua, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama kan dulu kita menggunakan teori stimulus respon. Nah, sekarang kita menggunakan teori kontrol atau pilihan. Seperti yang diucapkan oleh Pak Yusuf tadi, belum tentu teori yang lama itu adalah keliru. Cuma kita di sini mencoba untuk belajar mengubah dengan hal-hal yang baru yang mungkin lebih bisa berdampak pada anak, lebih bisa membuat tergerak hati anak-anak itu. Karena apa? Perubahan karakter itu sangat penting daripada dengan aturan-aturan, namun siswa itu tidak mengenal apa sih tujuan dari aturan ini, seperti itu. Yang pertama adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Itu adalah teori dari stimulus respon. Namun pada teori kontrol atau pilihan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi apa sih pandangan siswa ini tentang apa yang dilakukan itu seperti apa? Jadi kita mencoba memahami dia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, pada teori kontrol kita melihat bahwa semua perilaku itu pasti ada tujuannya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Makna kata disiplin. Jadi, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Jadi, makna kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin
artinya adalah belajar. Jadi disiplin itu adalah proses. Jadi makna asal dari kata ini berkonotasi dengan kata disiplin diri dari murid-murid. Nah, disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai dan dia percayai. Namun dalam budaya kita, ya, makna kata disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Pokoknya orang yang patuh itu pasti orang yang disiplin, iya apa tidak? Orang yang pasti taat dengan peraturan kita itu adalah orang yang disiplin. Kalau orang yang tidak sesuai dengan buku tata tertib misalnya, berarti dia orang yang tidak disiplin. Padahal disiplin itu adalah proses belajar. Nah, kecenderungan hukum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi orang yang cenderung melakukan disiplin itu sekarang kan pasti anak-anak merasa tidak nyaman. Oh, banyak aturan, padahal dan dia tidak cenderung untuk dari hatinya. Oh, saya melakukan ini karena memang saya ingin menghargai orang lain misalnya. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita pahami, yang sudah kita pelajari selama ini, yaitu tentang yang ada di Indonesia, ya, itu ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia. Ini adalah salah satu kunci tujuan dari pendidikan yang ada di Indonesia. Karena apa? Dengan orang yang memiliki akhlak, ya, insya Allah dia akan selalu pada jalan yang benar. Akhlak pada agama, akhlak pada sesama manusia, akhlak pada alam. Kemudian mandiri. Kita mengharapkan anak didik kita itu mandiri. Mandiri di sini dia bisa berproses, dia bisa bertanggung jawab pada proses dan hasil belajarnya, tanpa harus selalu diingatkan. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis di sini kita mengharapkan peserta didik kita bisa mengolah informasi yang mereka dapatkan dan bisa mengambil keputusan. Oh, saya dapat informasi ini, apa yang harus saya lakukan? Saya harus memprosesnya seperti apa dan saya harus melakukan apa? Itu adalah salah satu dari berpikir kritis. Kemudian berkebinekaan global. Tujuan dari berkebinekaan global ini adalah kita, peserta didik kita harapkan bersifat terbuka, berpikiran terbuka dengan budaya yang ada di dunia, namun tetap berpegang teguh pada budaya Indonesia. Kemudian bergotong royong. Kita berharap peserta didik kita memiliki sikap gotong royong dan kreatif. Kreatif di sini peserta didik bisa memiliki karya yang orisinil dan bisa bermakna dan berdampak. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita pahami, yang sudah kita pelajari selama ini, yaitu tentang yang ada di Indonesia, ya, itu ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia. Ini adalah salah satu kunci tujuan dari pendidikan yang ada di Indonesia. Karena apa? Dengan orang yang memiliki akhlak, ya, insya Allah dia akan selalu pada jalan yang benar. Akhlak pada agama, akhlak pada sesama manusia, akhlak pada alam. Kemudian mandiri. Kita mengharapkan anak didik kita itu mandiri. Mandiri di sini dia bisa berproses, dia bisa bertanggung jawab pada proses dan hasil belajarnya, tanpa harus selalu diingatkan. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis di sini kita mengharapkan peserta didik kita bisa mengolah informasi yang mereka dapatkan dan bisa mengambil keputusan. Oh, saya dapat informasi ini, apa yang harus saya lakukan? Saya harus memprosesnya seperti apa dan saya harus melakukan apa? Itu adalah salah satu dari berpikir kritis. Kemudian berkebinekaan global. Tujuan dari berkebinekaan global ini adalah kita
peserta didik kita harapkan bersifat terbuka, berpikiran terbuka dengan budaya yang ada di dunia, namun tetap berpegang teguh pada budaya Indonesia. Kemudian bergotong royong, kita berharap peserta didik kita memiliki sikap gotong royong dan kreatif. Kreatif di sini peserta didik bisa memiliki karya yang orisinil dan bisa bermakna dan berdampak. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi perilaku yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak itu cenderung untuk menghindari apa yang menurut mereka tidak nyaman dan menghindari hukuman. Nah, anak seperti ini itu akan berpikir, apa sih yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian ada motivasi yang selanjutnya, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Dia akan berkata, apa ya yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, kedua-duanya ini adalah masuk dalam motivasi eksternal, tidak dari dalam dirinya sendiri. Nah, ada dari tujuan dari disiplin positif adalah motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Dia akan berkata, saya akan menjadi orang seperti apa ya apabila saya melakukannya? Saya ingin menjadi orang seperti apa? Oh, saya ingin menjadi orang yang bisa menghargai orang lain. Berarti apa yang harus saya lakukan? Nah, di sanalah kunci dari tujuan disiplin positif. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi bukan berarti dia terlepas dari perintah sudah bebas, tidak. Tapi dia juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Nah, inilah PR kita bagaimana menumbuhkan rasa-rasa tanggung jawab pada peserta didik agar dia punya rasa cakap untuk bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri buat memerintah dirinya sendiri. Nah, dihukum oleh penghargaan. Ya, menurut Bapak Ibu selama ini penghargaan itu bersifat positif atau negatif? Penghargaan itu bersifat positif atau negatif? Oke, positif. Nah, hasilnya positif. Cuma yang perlu kita garis bawahi ya, kalau misalnya boleh ya, penghargaan mungkin boleh dilakukan. Ini antara hukuman dan penghargaan itu sebenarnya sama. Mereka sama-sama merupakan cara untuk mengontrol seseorang. Ya, cuma kalau hukuman itu pasti dengan paksaan. Kalau penghargaan itu pasti dengan cara-cara yang menyenangkan. Tapi itu akan berdampak sementara. Oke. Jadi yang pertama, dia akan berpengaruh jangka pendek atau jangka panjang. Jadi kalau misalnya anak dikasih penghargaan, kalau misalnya kamu peringkat 1, saya akan berikan ini, misalnya. Tapi kalau misalnya penghargaan itu dihilangkan, itu yang lainnya akan mati. Maksudnya mati itu tidak ada keinginan lagi untuk berprestasi. Itu bisa terjadi. Dan penghargaan itu menghukum. Kenapa penghargaan itu menghukum? Kalau misalnya dulu kan ada peringkat misalnya, orang yang peringkat 1 itu dia akan merasa sangat bangga karena mendapat penghargaan. Tapi orang yang peringkat kedua itu akan merasa dia yang akan paling terhukum. Oh, saya kalah dengan dia dan dia akan down. Itu pernah saya alami dulu. Dan memang benar ya. Jadi penghargaan itu bisa menjadi sebuah hukuman. Dan penghargaan bisa mengurangi kecepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan bisa merusak hubungan. Kenapa bisa merusak hubungan? Kalau misalnya dengan penghargaan dia yang pasti merasa, oh saya nggak bisa di pelajaran ini, ya sudah, buat apa saya belajar? Percuma kan nanti saya
pada proses. Jadi setiap proses pembelajaran itu perlu kita apresiasi. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan yang pembukanya misalnya, kemarin saya perhatikan sampean kok bisa ya merangkum ini dengan misalnya dengan motivasi-motivasi yang bisa kita ucapkan dengan komunikasi yang baik. Kemudian nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali ya. Nah, situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian yang selanjutnya dengan saya menghargai kamu. Nilai kebajikannya apa? Kepedulian. Nah, situasinya pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Nah, ini ada salah satu tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Saya tidak akan terlambat lagi di sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid-murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Kemudian menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat pembelajaran, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak disuruh untuk melepas sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Jadi apa bedanya hukuman dengan konsekuensi Bapak Ibu? Jadi ada ya perbedaan hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Nah, ini kita cek ya. Dari mencatat 100 kali itu hukuman, lari mengelilingi lapangan itu hukuman, murid diminta push up 15 kali itu adalah hukuman, menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret adalah konsekuensi, dan membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol itu adalah konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu itu adalah melepaskan sepatu ya, itu adalah hukuman, dan lari mengelilingi lapangan basket di pelajaran PJOK ya ini itu adalah konsekuensi. Jadi apa bedanya? Ada tanggung jawabnya. Oke. Kalau hukuman? Kalau hukuman tidak jelas gimana? Tidak. Kesalahannya terlambat, hukumannya lari. Tidak ada korelasi antara. Nah, jadi ini ada perbedaan Bapak Ibu antara hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu sesuatu yang bersifat menyakitkan, ya kan? Anak akan malah marah. Tapi konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit, maupun baik secara fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kemudian untuk konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Nah, untuk hukuman anak akan membenci kedisiplinan. Nah, untuk konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu dengan paksaan, kemudian konsekuensi dengan stimulus dan tanggapan. Kemudian untuk hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, dengan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman akan konsep diri yang buruk, dia punya konsep diri yang buruk pada dirinya. Untuk konsekuensi itu konsep diri yang baik. Dengan hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Oh, daripada aku jujur, nanti saya akan mendapatkan hukuman. Tapi dengan konsekuensi anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian dengan hukuman marah, rasa bersalah, dan dipermalukan, merasa tidak dihargai. Dan untuk konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara.
Jadi ada ya, perbedaan antara konsekuensi dan hukuman. Nah, di sini kita temui solusi baru, yaitu namanya restitusi. Dengan hukuman itu akan menumbuhkan identitas gagal pada dirinya. Tapi dengan konsekuensi maupun restitusi itu bisa menciptakan identitas sukses pada diri anak. Apakah perlu dibacakan ke saya? Misalnya, salah satu yang saya bacakan, dengan hukuman tadi sesuatu itu menyakitkan dan harus terjadi, dengan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, tapi dengan restitusi merupakan pilihan. Dengan kita mengajak anak untuk menemukan solusinya bersama-sama. Dengan restitusi itu korban itu akan mendapatkan ganti, murid akan mendapatkan penguatan, dan masalah akan terpecahkan. Kita nanti fokusnya adalah pada solusi, dan murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Nanti untuk restitusi akan dijelaskan lebih detail oleh Bapak Andi ya. Jadi ini sekilas tentang restitusi ya. Untuk apa, Bapak Ibu? Keselamatan. Untuk keselamatan. Mau dititilan, Pak Lawan juga dititilan. Keselamatan dirinya dulu dong. Disiplin. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Untuk apa? Apa nilai-nilai apa yang kita yakini? Untuk apa? Untuk kesehatan, ya kan? Kita menggunakan masker biar apa? Yang kita yakini untuk kesehatan diri kita sendiri. Jadi kita yakin meskipun tidak disuruh orang lain, tapi kita sudah menggunakan masker. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada mengikuti pelatihan? Misalnya, karena kita yakin nilai-nilai yang kita yakin adalah menghargai waktu, misalnya. Jadi itu muncul dari dalam diri kita sendiri, itu adalah namanya disiplin positif. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik ini, kita kembali pada keyakinan-keyakinan yang ada pada diri kita. Kita yakin, oh saya yakin kok saya ini orang yang bisa menghargai orang lain. Nah, keyakinan itulah yang kita tumbuhkan. Oh saya yakin saya ini bisa berkolaborasi dengan orang lain. Nah, atau bergotong royong, memiliki rasa empati yang tinggi saya ini. Nah, itu adalah jiwa-jiwa motivasi intrinsik yang perlu kita tumbuhkan pada anak-anak. Nah, di sini yang pertama dulu kan ada peraturan kelas, kemudian berkembang dari peraturan itu makna yang tersimpan itu apa? Ada keyakinan kelas. Nah, dengan keyakinan kelas akan timbullah lingkungan positif, dan yang paling besar adalah muncul budaya positif. Nah, nih. Di sini ada kesepakatan kelas, ada 2. Yang pertama, datang tepat waktu mengucapkan salam, itu adalah salah satu kesepakatan kelas. Tapi kalau misalnya dengan keyakinan kelas, kami guru dan murid saling menyayangi. Dengan keyakinan kami, murid yang semangat dalam belajar, jadi dia yakin punya semangat yang tinggi. Kami murid yang peduli dengan teman-teman, itu salah satu dari contoh keyakinan kelas. Jadi nanti mungkin kita meminta kerjasama dengan wali kelas ya untuk menumbuhkan keyakinan-keyakinan kelas yang ada di kelasnya. Kelas itu meyakini apa pada dirinya masing-masing. Kemudian ini bisa kegiatan yang bisa kita lakukan, ya. Jadi kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Yang pertama adalah hormat. Jadi di sini ada Y dan T. Jadi misalnya dengan hormat, menghormati, itu akan terdengar seperti apa? Satu orang berbicara. Jadi dengan adanya rasa saling menghormati itu akan terdengar, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama-sama. Terima kasih, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Nah, kata-kata seperti itulah yang akan muncul nanti
kedua adalah berperilaku. Ya. Akan apa? Anak akan berperilaku tersenyum ramah, kemudian memberikan salam hormat, saling berjabat tangan, kemudian memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Jadi tidak senggol-senggolan misalnya, tidak saling mencemooh. Kemudian apa yang akan terlihat? Berempati terhadap perasaan orang lain, itu yang akan terlihat, rasa empati. Kemudian memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Jadi kita tidak akan memegang atau meminjam barang orang lain kalau misalnya tidak diizinkan terlebih dahulu. Kemudian mendengarkan dengan sesama dan senantiasa berbuat baik dan berbagi. Nah, ini selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa sih dari peraturan ini? Apa yang ingin dicapai dari selalu mengembalikan buku ke tempatnya? Apa Bapak Ibu? Rasa tanggung jawab. Oke. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Apa yang ingin dicapai? Dilarang mengganggu orang lain. Apa? Empati, menciptakan ketenangan. Oke. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinannya apa? Yang ingin kita bangun, yang ingin kita tumbuhkan? Tepat waktu. Oke. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan keras yang ingin kita capai, keyakinan pada diri anak yang ingin kita capai apa? Dengan dilarang melakukan kekerasan? Kasih sayang. Kemudian dilarang menggunakan narkoba? Kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran? Ketertiban. Oke. Kemudian menggunakan masker. Tadi kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan yang ingin kita bangun adalah, oke, kita lihat ya. Nah, ini adalah contoh-contoh keyakinan yang ingin kita bangun dari peraturan yang sudah kita buat. Misalnya, selalu mengembalikan buku ke tempatnya itu adalah dengan kita ingin menumbuhkan rasa tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain itu adalah menghormati orang lain. Dan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Dia punya komitmen. Dan dilarang melakukan kekerasan itu adalah untuk keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba itu adalah untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran itu untuk menghormati orang lain dan bersabar. Nah, menggunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan, dan jangan berlari di kelas atau koridor itu untuk keselamatan dan keamanan. Oke, sampai di sini paham ya Bapak Ibu tentang keyakinan kelas, tentang nilai-nilai kebajikan yang ingin kita bangun pada anak-anak, yaitu motivasi yang ada pada diri anak, rasa tanggung jawab, rasa empati, rasa menghargai dan lain sebagainya. Ya. Mungkin cukup itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjabaran diseminasi budaya positif yang diawali oleh Ibu Wulan. Memang menuju budaya positif diawali dari keyakinan kelas, menumbuhkan keyakinan pada diri peserta didik dan kita bahwasanya anak-anak murid kita itu pasti bisa untuk berempati, bertanggung jawab, mandiri, punya komitmen. Dan kalau sudah satu kelas itu mempunyai keyakinan, maka sekelilingnya akan menumbuhkan lingkungan yang positif. Jika lingkungan ini positif, maka akan berkembang menjadi budaya positif seperti yang kita harapkan. Seperti itu Bu Wulan. Materi berikutnya terkait kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi akan disampaikan oleh Bapak Andi Yudiawan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Setelah mendapatkan penjelasan tentang perbedaan hukuman, sanksi,
dan restitusi. Jadi sebenarnya apa sih yang ingin kita bangun itu melalui budaya positif itu? Intinya gini. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena motivasi dalam dari diri kita, bukan karena takut hukuman atau ingin imbalan tadi. Jadi kita disiplin ya karena kita ingin menjalankan keyakinan diri kita dari dalam diri kita, ingin menghargai diri kita sendiri. Karena sesungguhnya ketika kita tidak disiplin, kita sedang menghinakan diri kita sendiri loh sebenarnya. Itu yang ingin kita bangun. Dan memang selama ini yang dibangun di dalam sistem adalah hukuman atau sanksi. Ini penting. Jadi terkait dengan komunitas sesama teman, guru, atau merasa dirinya diterima, merasa dirinya bermanfaat di kelas atau di sekolah, ini mereka butuhkan. Terkadang, kenapa sih siswa kita itu kok melakukan pelanggaran? Ya, kok melakukan pelanggaran? Oh, karena dia dikucilkan. Dia makel nang koncone, ya dia berbuat usil sekiranya koncone itu kemudian ya bisa terhubung dengan dia merasa diterima temannya. Ada saja berusaha seperti itu. Prakteknya kita pada guru adalah bagaimana kita tidak boleh mendiskriminasikan murid-murid kita. Bagaimana sekiranya mereka merasa diterima oleh kita. Kadang ya, coba sampai ingat-ingat, sampai pernah mantel nang guru sopo karena guru ini merasa sentimen sampai. Waktu sekolah ada seperti itu. Ya. Next ya. Jadi budaya positif yang akan kita bangun ini terkait apa? Bagaimana kita membentuk, menuntun murid-murid kita supaya tumbuh menjadi jiwa yang seimbang, bahagia mereka ya. Nah itu bibit. Seorang petani agar bibitnya bisa tumbuh dengan baik, yang pertama harus benar-benar mengenali bibitnya. Dan anak-anak itu ibarat bibit gitu. Kita nanam di sini, kita petani ya. Oh ini potensinya di sini. Oh ini karakternya begini. Tidak mungkin bibit padi kita paksakan jadi jagung. Ya, karena mindset dulu harus sama. Yang namanya anak pinter ya juara pinter matematika, pinter fisika. Ya, walaupun dia pinter olahraga, tapi matematika atau fisika itu gak pinter, kalau dulu ya dia goblok. Dipaksa jadi ya matematik ya saintifis dipaksa, padahal dia jagung. Jangan dipaksa jadi padi. Maka kita wajib ya seorang petani ini mengenali bibit kita. Setelah mengenali bibit, ya, misalnya padi, oh namanya padi. Langkah berikutnya adalah mengenali kebutuhan karakter padi itu. Oh padi ini tanaman yang butuh misalnya air banyak. Ya. Padi ini adalah tanaman yang dia butuh penyemaian, penyiangan. Nah maka kita harus mengetahui tanaman ini. Nah kebutuhan dasar itulah yang harus kita pahami. Next. Kenapa? Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, pasti ya perilaku murid. Kebutuhan dasar yang pertama, kebutuhan dasar hidup ini termasuk kesehatan, makan, rumah, termasuk rasa aman nyaman. Ya. Bagaimana murid ini bisa belajar dengan nyaman? Misalnya, kalau mereka berangkat belum sarapan, ya kalau mereka berangkat ini kemudian rumahnya sedang kebanjiran seperti kemarin, mereka pasti tidak bisa konsentrasi. Oleh karena itulah ketika kita bisa misalnya ada murid melakukan kesalahan di kelas, dia misalnya ngantuk dan lain sebagainya. Ini harus kita cari kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi biasanya. Oh tadi malam dia karena hujan deras dia kerja bakti bersama keluarganya untuk mengangkuti barang supaya menyelamatkan barang-barangnya. Maka oh berarti ini didasari pelanggarannya, ya karena kebutuhan hidupnya belum terpenuhi yang ini. Yang kedua, kebutuhan merasa diterima oleh komunitas ini penting.
Jadi terkait dengan komunitas sesama teman, guru, atau merasa dirinya diterima, merasa dirinya bermanfaat di kelas atau di sekolah, ini mereka butuhkan. Terkadang kenapa sih siswa kita itu kok melakukan pelanggaran? Ya, kok melakukan pelanggaran? Oh, karena dia dikucilkan. Dia mangkel nang koncone, ya, dia berbuat usil sekiranya koncone itu kemudian ya bisa terhubung dengan dia merasa diterima temannya. Ada saja proses seperti itu. Prakteknya kita pada guru adalah bagaimana kita tidak boleh mendiskriminasikan murid-murid kita. Bagaimana sekiranya mereka merasa diterima oleh kita. Kadang ya, coba sampai ingat-ingat, sampai pernah mantel nang guru sopo karena guru ini merasa sentimen namanya. Waktu sekolah ada seperti itu. Ya. Saya ingat sampai sekarang, misalnya ada seorang guru bahasa Indonesia, saya itu benar-benar sakit perut, izin ke BK nggak diizinkan. Gitu. Sampai sakit pun itu dinyocoti di kelas kan. Sampai sekarang ingat itu kelas berapa? Kelas 3 SMA. Ya, tahun 2003. Sekarang 2020, 20 tahun masih ingat. Mungkin ada murid-murid kita yang masih ingat akan itu. Ya, itu maksudnya. Ya. Jadi guru harus dapat menerima. Sekarang kita saja. Jadi bagaimana murid-murid kita dan berbagai macam. Ya. Kebutuhan ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau membuat pilihan. Kita, anak-anak kita, kalau dulu kita tontonan ada pilihan nggak? Kalau mau TVRI itu, Gloroto anu tahun 90-an mau RCTI, SCTV, TPI. Anak sekarang mulai lahir projok dibiasakan pilihan apa enggak? Loh iya, game pilihan sakarepe, pingin nonton pilihan sakarepe. Ketika kita belajar tidak ada pilihan sama sekali, monoton. Sedangkan mereka itu mulai lahir projok itu pilihan. Ya pasti bosen loh. Oleh karena itu prakteknya kita harus berbagai pilihan mereka. Coba jenengan pernah nggak survei ya bagaimana ya perasaan mereka belajar dengan kita, apa yang mereka inginkan dari kita, apa yang mereka tidak sukai dari kita dari metode pembelajaran. Coba ya saya sendiri ketika mendapatkan ini pernah survei ya. Itu bagaimana yang tidak suka dengan cara masuk masih tugas itu berasa ada yang nulis asli ini saya rasa guru ini Pak makan gaji buta nggak pernah sampai dulu anak kita itu karena apalagi SMK bisa menilai kita menurutmu guru mana yang kamu sukai? Masya Allah ini saya jadi tahu ya saya jadi tahu bahkan yang manggil sampai ditulis nama sampai tahu sendiri lah itu enaknya jadi apa ya kita harapkan. Jadi memberikan kebebasan ini maksudnya dengan pembelajaran variatif tadi diferensial ya berbeda-beda ya variatif juga tugas pun demikian. Jadi kalau bisa coba dengan terapan ini beda semangat mereka. Pak saya remedi begini nilai saya begini ya apa tugasnya sambil mengarahkan ya. Coba Ananda atau sampean punya apa nak? Kira-kira apa untuk remedial? Sama kasih pilihan, itu senang. Sama kasih pilihan, menurutmu apa? Ya, sekiranya tidak menyulitkan kamu, tapi juga ini tetap pembelajaran. Ya. Jadi tetap kita kontrol kalau bebas ya. Kalau menurut saya kalau saya ini Pak nilai langsung ya bukan begitu diarahkan. Ya ini namanya bukan belajar. Nah, tetap kamu harus tanggung jawab. Ya nilaimu segini menurutmu apa? Nah, coba ditawarkan seperti itu, kasih kebebasan pilihan. Jangan langsung harus begini. Alternatif. Ini bentuk kebebasan. Karena mereka mulai lahir pelocok sekarang zaman ini banyak pilihan, terbiasa banyak pilihan. Channel YouTube gak seneng ini, buat ini. Game ini gak seneng, buat ini. Terbiasa banyak pilihan. Ketika mereka mengalami tidak banyak pilihan, ya mereka akan menarik. Lanjut dulu, sudah paham lah ya. Terus kesenangan, ya bayangkan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita tidak senang pada sesuatu, kadang
Kita masih ingat pelajaran ini kenapa nggak suka, kamu nggak bisa? Karena nggak senang guru nih. Kita masih ingat kan? Ya pasti ada itu. Kita proses belajar karena guru ini berdampak pada pelajarannya. Ya. Bukan karena pelajarannya sulit, ya karena gurunya tidak menyenangkan. Dampaknya pelajaran nggak semua bisa. Buat iso ya. Maka kita jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu memasukkan pembelajaran yang menyenangkan. Bahkan permainan-permainan yang pembelajaran ke sekolah, ke kelas kita. Karena ketika posisi belajar senang itu berbeda dengan posisi belajar tertekan. Ya, senang, ya tetap tapi terkontrol tadi. Kebebasan yang dimaksud adalah tadi terkontrol kita ibarat apa memegangi ekornya tadi, kalau melenceng kita arahkan lagi dia terkontrol. Yang terakhir ya kebutuhan penguasaan. Jadi terkait apa ini kompetensi, terkait kebutuhan mereka itu bisa terampil. Makanya kadang itu murid itu nggak suka dibandingkan untuk ini. Ya, anak tuh nggak suka. Oh nggak boleh mas musik, mas musik pokoknya kadang anak ini punya kemampuan kecakapan untuk berbicara verbal, kadang dia pendiam, tapi untuk nulis, oh dia. Makanya kita harus benar-benar menguasai anak kita. Baik. Itu kebutuhan 5, kebutuhan dasar langsung. Ya 3 tidak terpenuhi, maka akan dampaknya buruk tadi. Dampaknya buruk. Coba misalnya tiba-tiba ya Rani pulang nangis, mengadukan, ya, mengadukan kepada ibunya. Loh kok nangis ini? Kemudian ditanya si Rani sama ibunya. Kemudian Rani bilang gini, lah gimana lagi bu, saya loh nggak boleh sama bu guru ngerjakan sambil menyanyi, kelas harus diam tenang, kan nggak keren. Berarti kebutuhan apa ini belum terpenuhi? 5 kebutuhan tadi. Kesenangan. Jadi ada anak yang senang nyanyi ini, lupa kan ganggu, ya. Kok dibiarkan ini? Nah bagaimana nanti sekiranya nyanyi ini itu di headset turun dewe. Jadi dia bisa nyanyi tanpa mengganggu yang lain, berarti dikontrol. Kalau dia misalnya bilang begini, ya, lah kenapa kok nangis nak pulang-pulang? Guru ini, ya hasil kerjaan saya ini loh tidak dihargai, ya. Sedangkan yang lain itu, ya, dipuji-puji saya di ini, apa yang kebutuhan apa yang belum terpenuhi oleh dia, merasa diterima. Ya, ada seorang doni misalnya latihan mobil, nyetir mobil, ya nyetir mobil. Kok kamu nyetir mobil ini terus? Ya. Tanya sama orang tuanya doni, kenapa kamu kok nyetir mobil? Ya supaya keren. Nanti kalau saya bisa keren ini nyetir mobil kan keren. Berarti kebutuhan apa ya? Kebutuhan penguasaan tadi, saya diakui. Ya, kalau kebebasan, kalau nyetir mobil saya nanti bisa kemana-mana ini, enak bawa mobil kemana-mana. Ya. Kalau misalnya, saya bisa bawa teman-teman saya sambil nyetir mobil, berarti merasa diterima. Jadi pasti di antara 5 kebutuhan ini ada alasan. Jadi anak kita itu, kalau salah saya tanya dulu, kenapa kok terlambat? Gitu. Senengnya Pak, ya, sopan kalau itu Pak Yusi, ngopang kamu saya. Berarti kebutuhan apa nih? Kesenangan, ada yang memang pusing, disengaja. Ini kesenangan, loh itu bukan mereka. Nanti makanya setelah ini kita lakukan restitusi. Coba dulu alasan mereka melakukan kesalahan pasti tidak jauh dari 5 kebutuhan ini. Pun kalau sudah kita ketahui langkah selanjutnya, pun. Ya, saya ringkas. Belum ngerti. Sekarang posisi kontrol. Nah, setelah kita ketahui, tinggal kita itu begini, ketika melakukan kesalahan, ada beberapa tipe-tipe kita ya, ketika siswa itu melakukan pelanggaran. Ada 5 tipe, ya, 5 tipe. Tipe ketika kita melakukan pelanggaran, siswa kita melakukan pelanggaran. Tipe pertama,
Kita ambil posisi kontrol penghukum. Ciri ini ada suara tinggi, bahas tubuh melotot, jari menunjuk-nunjuk. Karimaneng, ayo, terus balik dulu. Hormat 15 menit. Ya. Kita kembalikan kalau kita itu diperlakukan guru seperti ini, ya, maka kira-kira apa? Maka hasilnya kemungkinan murid itu marah, dendam, bahkan agresif, diberet sama mobilnya. Ono sing sepeda digembosi, iki sing ekstrim, mantap. Ya, lebih buruk lagi sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil guru, Pak Guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ini tipe pertama. Ada yang menghukum, langsung wes, pokoknya salah, lalu. Ya, tipe kedua, membuat merasa bersalah. Kok iso nak, mosok kali iso sih, ya opo, aku ini udah dijauh kepala sekolah, koyo-koyo kayak iso jadi awakmu, mosok terus. Aku wali kelas malu tuh. Masa kamu terus membuat kesalahan? Masa kamu nggak kasihan pada bapak ibu ini? Ya, gimana nanti kalau rapat wali kelas? Ya, Pak Andi ini disalahkan terus ini. Ada yang tipe seperti itu, kita itu. Ya, hasilnya apa? Murid merasa bersalah tidak mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Iya, gagal. Aku nggak bisa membahagiakan ibu. Kadang kita digitukan, opo nak kan gak delok kan. Ibu gitu, bendi, awak mesti sekolah kan. Gagal. Iya, saya gagal membahagiakan ibu saya. Ya. Kadang ini lebih berbahaya daripada penghukum. Iso bunuh diri kan. Lagi merasa terus dikejar, merasa bersalah, no komen lagi no sudah. Kati hukuman gak kurang hukumna biaya wis tak cuma upon dino tapi sampe kok iso sih koyo ngene iki gak iso nyenengno aku iki opo mosok susah terus mulai ya bapak ibu susah terus mulai durung duwe anak sampai susah terus daripada aku munggah susah bisa atau posisi ada yang posisi teman ya jadi ayolah, ya oposisi sekiranya ya kamu nggak terlambat lagi jam ya sudah nggak apa-apa duduk sini nanti Pak Guru bantu ya oposisi sekiranya nggak terlambat ya. Nah posisi teman ya murid senang akrab dengan guru dan ini dampak positif hanya saja ada sisi negatif ya ini tergantung guru kalau guru itu gak bisa positif lagi ya seneng aku nang guru ini seneng aku ya akibat lain posisi teman Adi hanya berbuat sesuatu bila menyuruh ada yang guru tersebut ya dan belum tentu berlaku sama dengan guru yang lain ya ada guru yang ini yang bersih ya sudah wis dia enak ada yang pemantau posisi pemantau ya. Jam kira-kira 15 menit ya sudah 1 menit 1 kali putaran kan sudah tahu sih konsekuensinya ya seperti itu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah.
dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi.
bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya.
Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dipanggil siswanya. Siang sana. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu sana? Kenapa hari dari sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Nah, ini penguatan solidaritas ya pasti memang ya. Ya kalau saya begitu kan juga saya merasa, nah ada bola nih dia, dibuat gitu dulu lah. Ya. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Nah, ini menguatkan identitas dulu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Baik, itu contohnya perlakuan ya. Jadi intinya begini, bagaimana kita menumbuhkan siswa kita itu bangkit akan kesalahannya, kemudian bisa memperbaiki diri yang tumbuh dari mereka sendiri. Itu kita bisa bayangkan diri kita, misalnya kita terlambat, ya, kemudian presensi dilihat oleh mereka, dinas langsung potong gaji kita itu, kita pasti mangkel, ya. Beda kalau misalnya kita tanya kenapa Pak terlambat, ini istri saya sedang sakit, sehingga saya mengantarkan anak saya sekolah dulu. Oh iya Pak, nah, menurut Bapak bagaimana sekiranya ketika sakit begini Bapak juga tidak terlambat, ya, tapi anak bisa terlambat. Nah, dipikirkan bersama-sama. Itu kadang kita itu gini, kepada orang lain kita itu keras, tapi kepada kesalahan kita itu minta maaf sedalam-dalamnya, membuat alasan yang banyak untuk diri kita sendiri. Nah, perlakukan itu pada orang lain. Kita kan terlambat, diri kita terlambat, kita pasti membuatkan alasan dulu untuk kita, ya, untuk supaya kita dimaafkan. Nah, perlakukan itu pada orang lain. Ya, ayo kita tanya dulu, sebab mereka pasti mereka punya alasan. Kemudian tidak dibiarkan, tetapi bagaimana memperbaiki bersama kesalahan tersebut. Ya ini seni ya, seni. Pasti insya Allah kalau kita bisa mencoba, nanti ketika kita berhasil itu lego. Ketika kita nggak berhasil itu sudah tadi. Ini contoh dan sebagainya. Saya kan jempol ditakoni menengah, ya itu seninya lah. Saya paham, cuma kita harus mencoba. Apa kelirunya kita? Caranya pertama,
menstabilkan identitas dulu. Menstabilkan identitas dulu. Dengan apa? Ya, ditanya, Chandra, kenapa tadi kamu tidak ikut apel? Ya, kemarin tidak ikut apel, tidak masuk ke kelas. Ya. Dia akan menjawab, ya karena kan waktunya remedi Pak, kan remedi saya nggak ada yang remedi, daripada saya ke sekolah nggak ngapa-ngapain sekalian saya tidak masuk sekolah. Maka kita, bahasa kita menstabilkan adalah, oh iya, Pak Andi juga akan berpikir demikian andaikan Pak Andi ya posisinya seperti kamu. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Tapi, nah ada tapinya tadi. Menurut ya keyakinan yang kita bangun, artinya menurutmu ya tindakanmu benar apa salah? Andaikan semua siswa berpikiran sepertimu, ya maka hari ini misalnya ada yang apel apa enggak? Benar apa salah? Ya salah Pak. Ya. Boleh kita bangun lagi. Oke, baik, salah. Menurutmu apa yang tadi kita bawa ke tahapan ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi tahapannya adalah yang pertama, jangan dibuat langsung merasa bersalah. Jadi distabilkan identitas dulu. Oh iya, semua orang punya posisi seperti itu, atau orang yang juga punya salah, ya, saya juga punya salah. Distabilkan dulu supaya tenang, supaya tidak merasa langsung bersalah. Kalau kita langsung salahkan, mereka akan selesai, sudah disalahkan. Mereka biar menyalahkan dirinya sendiri dengan kesadaran. Tahapan kedua namanya validasi tindakan yang salah. Terima kasih kepada Bapak Andi yang telah memaparkan bagaimana segitiga restitusi yang menjadikan solusi untuk kita menangani siswa-siswa yang kurang disiplin. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk bertanya kepada Ibu Wulandari dan Bapak Andi Indiawan, dipersilahkan, monggo. Ya, Bapak Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di sesi terakhir ditampilkan contoh atau ilustrasi penanganan masalah berdasarkan studi. Itu hanya satu anak tadi. Ini pengalaman pribadi. Jadi saat saya sebagai tim taktik kan mendisiplinkan siswa untuk berbaris di lapangan saat itu. Nah itu kan seluruh siswa ini masalahnya. Saat saya mendisiplinkan di kelas ini, yang lainnya itu adik-adik. Artinya bagaimana bisa merubah kasus seperti ini untuk semua siswa. Misalkan ada apa-apa, bel gitu aja, sudah langsung tergerak hatinya, langsung bergerak ke lapangan. Terima kasih Pak Romi atas pertanyaannya, bagus sekali. Yang pertama memang bagaimana sekiranya itu sudah menjadi karakter. Jadi karakter itu adalah kebiasaan baik yang sudah menjadi refleks. Itu karakter ya, sudah menjadi karakter itu refleks. Jadi ketika dia terlambat, seorang siswa terlambat, dia otomatis ketuk pintu, menghadap ke guru, mohon maaf, minta izin, ya tanpa guru tegur sendiri. Kebanyakan guru murid cinta ketika terlambat langsung nyelundup masuk. Ya apa enggak? Apa? Berarti belum menjadi karakter. Jadi refleks. Kalau refleks, ya refleks bagaimana ini menjadi anak. Nah karakter ini bisa dibangun, ya bisa dibangun dengan dua. Yang pertama adalah kedisiplinan, keteladanan yang kontinu. Yang kedua, sistem yang kontinu. Ini yang kita dapatkan di sini ya, yang kita dapatkan. Yang pertama adalah keteladanan yang kontinu, keteladanan yang kontinu. Keteladanan dari siapa? Dari kita. Karena murid ternyata mengamati kita. Ya, saya ingin sebenarnya lihatkan hasil survei, ya, survei kita hasilnya. Pada
intinya begini, mereka mengamati kita. Ya tadi, ya ketika mereka juga melihat gurunya tidak disiplin, itu juga batin, nakalan. Walaupun kita bisa argumen, kepinginan tadi guru, kan menurut ini endeng ini ingin menang, ya tadi guru, menurut biasa. Dan kita kan gitu, itu Pak terlambat, dulu terlambat ngajar saya naik dewi gak dihukum Pak terlambat. Tapi kalau kita terlambat dihukum, lek jawaban menang, ya ini tadi guru, lebih kan menurut ini. Tapi itu tidak, ya mereka yang ada hanya makel, diam bener menang selesai, tapi makel karena tidak diselesaikan. Saat ini mendapatkan sosialisasi seperti ini, lalu nanti kelanjutannya bagaimana? Gitu. Karena saya rasa memang perlu dinyatakan, dipraktekkan. Ini. Sampai aja. Ya, bagaimana tidak lanjutnya setelah ini itu? Yang pertama, ya Bapak Ibu sekalian, kenapa sih yang kita undang sebenarnya adalah yang utama tim kesiswaan, tim tatik dan tim BK. Tim tatik ada di sini. Yang berhubungan ada Pak Fahmi aja ya. Pak kamu cilali ya Islam. Nah itu kenapa? Karena mereka akan berhadapan setiap hari dengan pelanggaran siswa, terutama pelanggaran siswa ya. Jadi ini hanya sebagai masukan paradigma ya, eksekusinya adalah pada panjenengan masing-masing. Oh kalau misalnya ini teori ini belum cocok, yang cocok memang tetap teori Jepang. Ya anak-anak ini harus ya begini kan, jadi penghukum, saya posisinya penghukum, anak-anak nggak bisa ini. Sudah itu terserah panjenengan. Ini adalah paradigma, eksekusinya bagaimana? Kita hanya bisa nanti membangun secara kontrol. Bagaimana? Pertama, kita kalau selama ini adalah peraturan, kita buat itu satu pihak, coba kita buat kesepakatan ya. Jadi selama ini kan sudah kita aturkan, belum kita bicarakan dengan bersama yang mana yang baik atau tidak, berarti ini peraturan tapi bukan kesepakatan. Kalau sepakat gak sepakat pokoknya kita terapkan ini. Nah kita coba secara sistem nanti ya adalah kita membuat kesepakatan. Panjenengan coba pertama kali masuk ke kelas, di antara pengenalan juga buat kesepakatan kelas. Apalagi kelas-kelas yang DPM, TSM, wah nanti kita buat itu. Bagaimana mereka menyadari bagaimana masuk sekarang. Saya praktekkan karena sudah saya praktekkan. Masuk DPM ya, DPM, TSM bukan ini loh, guru wis ngeluh kali masuk yo bonangan ini. Baik masuk, ya batas toleransinya berapa? Pasti mereka kalau kasih pilihan ngawur 30 jam, 30 menit, 1 jam nggak apa-apa. Itu bukan pendidikan. Sekiranya mendidik kamu, kamu nanti kan akan bekerja di perusahaan. Kira-kira terlambat 30 menit, ya kamu tuh bisa bekerja langsung dilereni. Yang jelas dilereni. Kalau kamu terbiasa seperti itu, nggak mendidik kamu. Sekiranya ini untuk kamu sendiri. Akhirnya udah 15 menit ya kita sudah punya ajar ya kira-kira 5 menit lah paling supaya ya kita coba 15 menit bagaimana nanti sekiranya akhirnya ketemu dan buat ini HP bagaimana boleh dimainkan apa enggak kalau pelajaran kita sepakati enggak apa-apa bebas. Berarti kalau bebas seperti itu kita tidak mendidik kita sendiri. Bagaimana sekiranya kita nggak ganggu, kamu terganggu nggak misalnya temanmu itu bermain ya Pak terganggu, kita buat kesepakatan ini. Kemudian apabila melanggar kesepakatan ini apa konsekuensinya, kita bangun mereka. Push apa? Ada yang bilang push up berapa kali? 20 kali nggak berat lah sekiranya ya wes 5 kali ketemu. Kalau misalnya nggak kuat push up, ada pilihan lain nggak? Ya, kita kasih pilihan. Oh menyanyi Pak, biasanya ada TK pilihannya supaya joget, menyanyi, puisi, kan itu biar ada alternatif. Ketika mereka kemudian seperti itu tinggal mengingatkan, ada yang bermain itu HP, gimana kesempatan kemarin? Ya maju, itu. Jadi cobalah dengan buat kesepakatan. Jadi ini perubahan-perubahan termasuk peraturan-peraturan kita buat kesepakatan itu. Ya tindak lanjutnya yang bisa
termasuk ini adalah awal. Nanti di manajemen ya UMM saya berusaha untuk memasukkan ini pada SOP di sekolah. Itu rencana. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak Andi Yudiawani yang telah memaparkan bagaimana penerapan segitiga restitusi ini memang membutuhkan komitmen. Yang pertama, keteladanan. Kita sebagai pendidik, apa yang kita nasihatkan kepada siswa kita itu harusnya diterapkan dulu kepada diri kita sendiri. Kita mengingatkan untuk, kamu masuk jam berapa? Tapi kitanya sering terlambat. Itu akan mencontoh. Saya sendiri Bapak Andi di depan untuk menetirkan siswa terlambat. Mereka menjawab, loh Bu, gurunya terlambat. Itu sangat di hati kami sebagai tim tatib itu juga dilema Pak ya. Di samping sisi menerapkan, mengingatkan pada rekan-rekan itu juga sungkan. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran untuk disiplin kepada siswa itu memang bukan hal mudah. Tapi kita harus optimis, kita harus yakin seperti yang Pak Andi paparkan tadi dengan Bu Wulan, kita harus yakin kedepannya SMK Negeri 1 Gempol ini bisa menjadi sekolah yang mempunyai budaya positif. Artinya melakukan segala sesuatu itu dengan sadar. Masuk terlambat sudah tahu apa yang harus dilakukan, tanpa kita menegur, tanpa kita menghukum. Nah, sebelum itu terwujud tentu kita harus menerapkan dulu pada diri kita sendiri. Apa yang kita berikan, kita nasihatkan kepada orang lain, kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah menerapkan, sehingga siswa ketika membalikkan itu pada diri kita langsung sadar. Jadi tidak ada menang kalah dengan siswa, tapi win-win solution tadi, menang-menang. Seperti itu, menuju budaya positif. Dan terkait pertanyaan yang disampaikan Ibu Brigita tadi, apa langkah selanjutnya? Apa tindak lanjut selanjutnya dari program ini? Gitu? Ada yang mau disampaikan lagi? Ya, terima kasih. Materi diseminasi ini luar biasa Pak Andi dan Wulan. Semoga kedepannya program guru penggerak menjadi lebih baik lagi. Continue untuk menebar kebaikan, semangat untuk belajar hal baru yang bisa ditularkan kepada rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Untuk selanjutnya doa, mungkin Bapak Kamuji bisa mampir berdoa. Baik Bapak Ibu, acara ini telah selesai. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat selalu, bisa bermanfaat kepada siswa kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya merasa bersyukur saya bisa diundang untuk mengikuti diseminasi sosialisasi budaya positif di SMK Negeri 1 Gempol. Saya memperoleh informasi tentang kesadaran pentingnya berperilaku disiplin di sekolah, baik guru maupun siswa. Apa itu konsekuensi hukuman, boleh atau tidak hukuman itu diberlakukan kepada siswa. Ternyata hukuman itu tidak diperbolehkan diberikan kepada siswa karena itu nanti berdampak negatif untuk masa depan siswa. Kemudian saya juga mendapatkan informasi tentang 5 kebutuhan dasar manusia seperti love atau kebutuhan untuk diperhatikan, kemudian freedom, fun, segala sesuatu yang menyenangkan, kemudian power, dan survival. Ini bisa diberlakukan di lingkungan sekolah maupun di dalam proses pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan sebenarnya menurut saya ini penting sekali untuk diketahui oleh semua guru yang ada di sekolah kita di SMK Negeri 1 Gempol. Dan bukan hanya diketahui, tetapi dipahami dan diterapkan agar tercapai profil pelajar Pancasila.
Untuk kedepannya, saya berharap karena ini sangat penting dan sangat bermanfaat, maka semua guru perlu mendapat sosialisasi diseminasi budaya positif ini agar tidak hanya menjadi pembicaraan atau hanya menjadi angan, tetapi harus diwujud nyatakan. Ini menurut saya, sekian menurut saya. Terima kasih.